Apa sih definisi pertobatan secara umum? Dalam kasus-kasus tertentu yang kita lihat di sekitar kita, ada orang itu yang sukanya mungkin menyepelekan pengalaman orang lain. Baru bisa doa rosario aja kok udah bangga. Ada yang mungkin melihat kok bisa bahasa roh aja sudah kayak orang suci. Nah, bentuk-bentuk pengalaman iman, pengalaman rohani kita itu memang berbeda-beda. Ada orang yang dengan koronka itu sangat terbantu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ada orang yang dengan doa Yesus itu sudah bisa sungguh-sungguh nangis ya. Ada orang yang membaca kitab suci, Lectio Divina, itu sungguh-sungguh juga bisa masuk di dalam pertobatan mendalam. Seperti mengenai kisah saya, sudah sejak menikah sampai usia pernikahan 5 tahun, saya merasa hidup saya itu nggak ada gunanya. Sepertinya kalau dilarang kuliah ngambil S2 dan tidak boleh berkarier, itu hidup saya sudah hancur. Namun karena satu firman Tuhan itu bisa menolong saya melihat anugerah Tuhan lewat perkawinan. Carilah hikmat Tuhan, karena hikmat manusia itu sia-sia. Apa yang bodoh di mata manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Itu menolong saya waktu itu untuk tidak mengejar ya S2, prestasi, gelar itu sebagai tujuan hidup saya. Walaupun semua itu pasti penting, saya juga sampai sekarang masih belajar, masih kuliah lagi. Banyak orang juga para romo itu sampai harus doktor untuk bisa ngajar dan seterusnya. Kepandaian itu memang penting asal bisa menolong kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi proses pertobatan, pengalaman iman, pengalaman rohani setiap orang itu unik. Unik itu artinya apa? Kita nggak boleh nyama-nyamakan atau membanding-bandingkan. Dulu kira-kira mungkin 20 tahun lah, kalau lihat orang yang bisa ngajar, bisa bawakan renungan bagus, saya tuh masih ada iri. Wah, dia kok bisa, Tuhan, aku nggak bisa. Awal-awal sekali saya masih mulai belajar ya, 25 tahun lalu, 27 tahun lalu mungkin. Kemudian juga kayaknya firman yang disampaikan tuh bagus, penuh urapan. Saya tuh merasa kecil, rendah diri, minder. Wah, dia kok bisa, aku ini kok nggak bisa. Dia buahnya kok banyak, saya kok masih sedikit. Seringkali itu timbul dalam pikiran saya. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya terus belajar, saya ngikutin pembinaan-pembinaan, saya ngikutin kursus-kursus kitab suci, dan seterusnya. Saya belajar. Jadi iri itu kadang-kadang, kalau kita tingkatkan menjadi suatu usaha, untuk memotivasi kita menjadi orang yang lebih baik, lebih berkembang, itu baik ya. Jadi iri yang suci ya. Artinya tidak berhenti iri untuk merendahkan orang lain. Kalau irinya cuma menjelek-jelekin orang lain, oh baru gitu aja kok udah sombong, baru bisa mimpin lagu aja kok udah merasa hebat. Mungkin ada yang bicara seperti itu. Nah, coba disuruh, belum tentu berani ya kan? Coba disuruh misalnya tampil ke depan, wah jangan saya gitu. Jadi kadang-kadang kita mudah untuk merendahkan orang lain, pengalaman iman orang lain. Nah ini yang nggak boleh, karena apa? Pengalaman dia beda dengan pengalaman kita ya. Buat kita mungkin hal itu sepele. Cuma nyanyi doang kok, cuma bawa renungan kok, cuma mimpin doa, cuma gitu tok kok udah bangga. Nah mungkin buat dia itu suatu pencapaian, suatu prestasi, karena sebelumnya nggak pernah doa, nggak pernah mimpin doa di depan umum misalnya, atau sebelumnya belum pernah membawakan lagu sebagai worship leader atau sebagai singer, belum pernah. Nah dia mengambil satu langkah itu sudah suatu langkah iman, kita perlu appreciate ya. Jadi ini penting, jadi unik buat setiap individu. Apapun yang berbeda dari orang lain itu harusnya memperkaya. Tidak membuat kita salah sangka, tidak membuat kita menolak orang lain. Kamu karismatik ya, aku nggak suka. Nah, orang karismatik sombong misalnya gitu. Saya mau yang tenang-tenang aja doanya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nggak ada orang yang juga perlu memaksa orang lain tepuk tangan kalau nyanyi, atau bahasa roh tidak perlu dipaksa. Tetapi kalau dia dengan doa-doa yang sekarang dijalani itu sudah
bisa mendekat sama Tuhan, bersyukurlah ya, tanpa menjelekkan atau merendahkan orang lain yang berbeda. Apalagi menolak, menganggap oh itu sesat. Selama gereja tidak melarang, berarti oke, ya. Semua yang ada di dalam gereja, macam-macam kelompok, macam-macam kegiatan, macam-macam metode doa, itu boleh ya, sepanjang membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Jadi penting sekali kita untuk menghargai ya, dan juga mau mendengarkan, mau belajar dari orang lain. Karena setiap orang itu punya karunia-Nya berbeda-beda. Bahkan setiap komunitas, kelompok, Legio Maria misalnya, kemudian kelompok Rahiman Ilahi misalnya, kelompok KUR, itu masing-masing punya karunia-Nya ya, komitmennya sendiri yang saling bisa memperkaya. Nah, jadi pengalaman orang itu unik. Sekali-sekali jangan sampai kita meremehkan ya. Bahkan ada yang mengatakan, ngapain sih bahasa roh gitu kan? Katanya bahasa roh itu adalah karunia yang paling rendah. Walaupun itu karunia awal sekali. Misalnya karunia yang bagi orang yang baru mulailah mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi itu pun juga karunia. Dan ada dalam kitab suci, kita juga nggak boleh merendahkan ya. Nah, jadi pokoknya kalau apapun yang kita buat itu membuat kita makin dekat pada Tuhan, nah itu adalah suatu proses juga pertobatan ya sebenarnya.